dibawa ke rumah sakit Betsaida yang di Lingkar itu. Ternyata sampai di rumah sakit almarhum udah meninggal katanya. Udah banyak tuh media-media terus WA ke saya di grup-grup itu, benar tak Pak ini Ananda kronologisnya begini ya. Kita kan kaget, shock gitu, terus berpikir kok bisa dan sebagainya. Alhamdulillah Ananda itu termasuk alim ya. Alim itu perilakunya juga bagus, akhlaknya bagus, kemudian ceria, teman sekelasnya, teman seakrabnya juga gitu ya, merasa kehilangan. Jadi pada saat hari Selasa itu kan kita di acara di RT 18 ini jadi panitia pos bindu. Itu pos kesehatan untuk warga ya, untuk dari puskesmas yang ngadain. Kemudian kira-kira sampai jam 11 lah Pak Maman itu juga ada di situ sambil main pingpong, kan sebelahnya ada pingpong. Selesai dari situ mungkin beliau langsung ke kantornya. Di kantornya itu nggak jauh sih dari sini, kira-kira bangsa 1,5 kilo lah ya, 1,5 kilo lah, di dekat makam Balung itu, di dekat makam yang kemarin buat makamin almarhum itu seberangnya. Nah terus habis itu udah warga masyarakat aktivitas seperti biasa kan, nggak ada yang aneh lah, nggak ada yang kira-kira mencurigakan apa gitu kan. Saya dapat informasi itu setelah habis sholat asar. Saya tuh ditelepon sama Pak Hamzah, itu Babin Kamtipmas Kecamatan Cilegon, polisi dari Polsek ya. Nelpon saya, Pak RT, di lingkungan Bapak ada pembunuhan. Loh, jadi kan saya kaget ya. Siapa? Di Blok C5 nomor 8. Ini ada laporan katanya. Akhirnya saya telepon kan, C5 berarti Pak Maman kan. Saya telepon Pak Maman balik. Pak Maman, emang iya anak saya meninggal, Pak Maman bilang gitu kan. Terus sudah saya langsung ke sana ke rumah beliau. Sampai sana beliaunya ada di situ, masih di rumah situ, udah ada di rumah ya, duduk di kursi itu saya samperin. Nah saya tanya, Pak Maman gimana ceritanya gitu kan. Nah menurut cerita Pak Maman, jadi pada saat jam 2 lewat, mungkin jam 2 lewat 10 lewat 20, itu beliau ditelepon sama anak yang kakaknya si almarhum ini, anak kedua ya, laki. Katanya adiknya berdarah gitu, adiknya berdarah. Beliau langsung pulang sampai di rumah ternyata benar anaknya itu berdarah-darah kan. Kondisinya menurut dia sih cuma dia nggak cerita di mananya, cuma dia mungkin cerita masih belum ini ya, belum tuntas ya. Ya udah begitu langsung diangkatlah dia pakai mobil sendiri, dibawa ke rumah sakit Betsaida yang di Lingkar itu. Ternyata sampai di rumah sakit almarhum udah meninggal katanya. Sampai di sana tuh udah ada polisi, udah di garis polis lain itu, udah banyak polisi di dalam. Jadi kita udah nggak boleh masuk. Artinya kita hanya di terasnya, bukan di teras, di halaman tempat parkir lah. Dia kan punya kayak gazebo, terus sampingnya ada tempat parkir. Nah ini kolam renang, gazebo, tempat parkir. Nah, Pak Mamannya itu duduk di gazebo ini, kita nyamperin ke situ. Pak Maman itu waktu itu masih, bajunya kan masih berdarah-darah ya. Ya mungkin setelah gendong. Iya itu masih berdarah-darah, pokoknya masih darahnya udah kering lah gitu. Nah udah dari situ ya udah Pak Maman langsung mungkin belum bisa ganti baju mungkin ya,
terus datang tamu banyak banget kan, jadi kredit lah, suasana itu kredit. Saya juga bingung, ini harus bagaimana nih kredit. Nah saya selaku ketua RT kan cuma nyiapin prosesi untuk pemakaman, pengurusan jenazah. Saya tanya, Pak Maman mau dimandiin di mana? Kalau bisa dimandiin di rumah kan. Ya kan kalau mau dimandiin di rumah kan saya harus nyiapin segala macam kan. Ya udah, akhirnya saya koordinasi dengan DKM untuk nyiapin kalau mau dimandiin. Ternyata jenazah itu kan datangnya udah malam, jam 4 malam kan, karena masih pagi. jam 4 pagi. Rabunya berarti ya? Rabunya. Dan itu nggak boleh dibawa ke sana karena kan sana kan ditutup ya, di steril kan ya, nggak boleh masuk. Jadi dibawalah ke rumah ini, ke rumah beliau yang lama. Makanya mungkin waktunya agak lama di rumah sakit, mungkin karena otopsi ya, sampai jam 4 pagi. Ya udah, akhirnya kita mandiinnya pagi-pagi Pak, jam 10 itu Mas. Jam 10 mandiin, langsung jam 12 kita bawa ke masjid. Setelah sholat asar, duhur, disolatin, langsung dibawa ke makam. Saya cuma dilibatkannya pada saat diminta sama polisi itu untuk mencari rumah-rumah siapa aja yang punya CCTV. Ya, saya diminta untuk mendata siapa yang punya CCTV. Oke, saya coba hubungi beberapa orang yang kira-kira CCTV-nya mengarah ke jalan itu kan. Ya udah, akhirnya sampai kemarin sore itu kita masih ini ngedownload yang CCTV punya rumah-rumah ini. File-filenya di-download sama polisi. Sebetulnya beliau itu ada CCTV tapi katanya udah rusak. Kan di depan rumah itu ada CCTV ya. Nah itu belum ada informasi sih. Apakah itu dirusak atau rusak ya. Tapi menurut saya kan tanya, Pak Maman CCTV-nya masih aktif? Udah rusak katanya. Nggak aktif semua. Waduh. Karena saya waktu pertama ditelepon sama Babin Kamtibmas itu pertama suruh ngamanin CCTV. Oke. Tapi menurut kabar-kabar dari pihak kemarin yang nemenin saya temenin polisi-polisi yang saya temenin itu, katanya sih nggak ada barang hilang. Tipsnya sampai sekarang belum tahu, identitas pelakunya aja belum ketemu kan. Pak Maman itu orangnya dermawan, sama masyarakat baik, ya artinya ramah lah gitu ya. Enggak, kalau ya karena kita kumpul-kumpul ya ikut kumpul. Semacam kemarin aja kan, waktu kejadian itu kan sampai jam 11 ikut main pingpong, ikut. Masih ikut kegiatan? Iya masih orangnya baik orangnya. Sering itu berdua itu kakaknya sama adiknya waktu masih agak kecil-kecil tuh sholat subuh itu selalu diajak sama bapaknya. Belakangan memang udah enggak, ini mungkin udah bisa, karena kan sekolahnya mungkin pagi ya. Jadi mungkin udah enggak ikut sholat subuh. Tapi kalau Jumatan masih. Kesehariannya itu alhamdulillah Ananda itu termasuk alim ya. Alim itu perilakunya juga bagus, akhlaknya bagus, kemudian ceria, kemudian main bersama dengan teman-temannya. Kemudian Ananda juga di kelas itu termasuk 10 besar. Terus kemudian disukai teman-temannya karena sering memberi, kemudian ceria, sering berbagi makanan dan sebagainya. Di matematika juga bagus. Terus kemudian bahasa Inggris juga bagus. Maksudnya kita ada pelajaran bahasa Inggris. Terakhir itu malah pengen les musik. Kan kita ada musik juga, ada band, ada musik. Kemudian kan karena biasanya kita bawa ukulele, kemudian pianika, keyboard, drum gitu kan. Terus kemudian ke bu gurunya, Bu saya pengen tambah bisa sih, pengen ikutan dalam tanda kutip privat
kita kan bukan privat ya, maksudnya pengen nambah gitu karena kan seneng dia. Kalau tidak salah pengen ngedrum atau pengen piano gitu kalau tidak salah itu. Bahkan setiap hari itu kadang yang nganter mamanya, kadang juga ayahnya, kadang berdua ya enjoy biasa ketemu guru, salaman, ibu sehat bla 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 gitu. Kadang sampai ke kelas, kadang sampai ke pintu gerbang gitu. Sabtu Minggu beliau Ananda itu ke Bandung bersama dengan keluarga, mungkin ada acara keluarga atau apa gitu. Hari Seninnya mungkin karena kecapean ya, sakit tuh muntah-muntah, ibundanya izin bun, izin Ananda sakit, mungkin kecapean muntah-muntah. Senin mungkin Selasa belum pulih, informasi ke wali kelasnya masih izin gitu, jadi izinnya izin sakit. Kabar duka itu ceritanya, cerita nggak apa-apa ya. Jadi wali kelasnya itu kan dia itu di komplek BBS, jadi ada pengumuman di masjid gitu. Terus kemudian kebetulan ada tetangga wali kelas telepon ke wali kelas, bun ini ada pengumuman di masjid kok meninggal. Nah akhirnya pasti cross check kemana-mana, kemudian kita kan juga banyak wali murid yang tetanggaan, benar itu Ananda adalah wafat, cuma belum apa namanya tahu bahwa itu seperti apa. Akhirnya udah banyak tuh media-media terus WA ke saya di grup-grup itu, benar tak Pak ini Ananda kronologisnya begini ya. Kita kan kaget, shock gitu, terus apa berpikir kok bisa dan sebagainya. Nah sejak itu baru kita cari informasi gitu. Sebetulnya sudah ada, cuma kan karena belum yakin ya gitu, benar apa tidak, banyak hoax, khawatirnya hoax dan sebagainya kan, jadi nggak enak gitu. Banyak yang bertanya juga, cuma kita memastikan dulu lah seperti apa. Nah kemudian setelah bahwa dipastikan itu namanya sama dan itu benar Axel, baru kita perwakilan dari sekolah untuk nengok. Nah kebetulan nengok itu kan informasinya tidak di rumah tapi di rumah sakit. Nah, kemudian langsung kita ke rumah sakit gitu. Itu ada, kebetulan saya sedang tugas di Bandung kemarin tuh, ada wakil, kemudian ada wali kelasnya, kemudian ada perwakilan guru agama gitu. Terus ada wali kelasnya kelas 1 ikut rombongan 1 mobil, ada 4 kalau salah. Yang jelas itu kami kehilangan karena temennya juga banyak yang kehilangan. Bahkan setelah dengar itu dia nangis spontan. Kemudian pas takziah hari Rabu ya, hari Rabu kan kita takziah ke sana juga. Teman sekelasnya, teman seakrabnya juga gitu ya, merasa kehilangan.